Sore, perkenalkan nama saya Elfriedus Pati, NIM 211100051, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam perangkat keras. Yang pertama itu motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Kedua, prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sistem komputer. Berikutnya, hard disk merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Lanjut berikutnya, vesikuler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Lanjut berikutnya, monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Oke, lanjut berikutnya 6. SSD atau Solid State Drive merupakan inovasi terbaru dari pendahulunya yaitu hardsync. Lanjut berikutnya, VGA card adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafis yang akan ditampilkan oleh monitor. Lanjut berikutnya ke-8, optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis data dari kepingan CD atau DVD. Yang ke-9, power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen lain seperti motherboard, prosesor, VGA card, dan lain-lain. 10. RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras yang berfungsi menyimpan data maupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Lanjut berikutnya, keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard terdiri dari deretan huruf dan angka. 12. Mouse. Sama halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Oke, lanjut berikutnya 13, yaitu printer. Sama halnya dengan monitor. Printer merupakan perangkat keras yang tergolong sebagai alat output. Printer ini berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks, gambar di atas kertas. Lanjut berikutnya, sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Oke, berikutnya scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. 16 ini proyek LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang biasanya digunakan untuk menampilkan video maupun gambar dari komputer pada sebuah layar maupun pada bidang yang memiliki permukaan datar yang umumnya berwarna putih. Oke, yang berikutnya, modem mempunyai kepanjangan modulator demodulator. Modem sendiri berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Oke, yang berikutnya, niche atau LAN card. Niche atau LAN card adalah sebuah kartu yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik jaringan lokal ataupun jaringan internet. Oke, lanjut yang berikutnya, speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. Oke, lanjut yang berikutnya, itu webcam. Webcam merupakan kamera digital yang menghubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop.
Oke, lanjut yang berikutnya. Card reader merupakan digunakan untuk membaca data yang disimpan di dalam memory card dengan cara mentransfernya ke komputer. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu UPS. Merupakan perangkat keras yang berguna untuk menyimpan arus listrik dan kemudian mengalirkan pada perangkat komputer secara kontinu. Oke, yang berikutnya joystick. Joystick merupakan perangkat keras komputer tipe input yang memiliki bentuk fisik seperti tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Berikutnya mikrofon, berfungsi untuk menangkap gelombang suara kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik analog yang dapat dipahami oleh komputer. Oke, yang berikutnya zip drive merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam bentuk disk. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada salah, mohon maaf.